Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Andalas, Kampus Payakumbuh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Ekonometrika Dasar semester 4 yang diampu oleh Ibu Putri Ayu SE MSc dan Ibu Nadia Fazira SE MSc. Kami dari kelompok 9 kelas E2 yang beranggotakan Nurtari Dambris dengan NIM 231054-1004, Anggun Puspa dengan NIM 231054-1012, dan Hanifah Rahman dengan NIM 231054-2024. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul panel data. Materi yang pertama yaitu estimasi efek tetap. Estimasi efek tetap adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy. Estimasi ini disebut juga dengan Fixed Effect Model, Least Squared Dummy Variable atau LSDV atau Covariant Model. 1. Regresi variabel dummy. Regresi variabel dummy adalah model regresi yang menggunakan variabel bebas yang bersifat dummy. Variabel dummy adalah variabel yang hanya dapat mengambil dua nilai, yaitu 1 atau 0. Variabel dummy digunakan untuk mengkodekan fitur kategoris. Variabel dummy sering digunakan dalam analisis regresi untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Variabel dummy juga disebut variabel boneka, binari, kategorik, atau dikotom. Fungsi y dikurang beta 1 x1 dikurang beta k xik untuk i sama dengan 1 sampai n. Dalam analisis estimasi efek tetap atau FE, fokus utama harus pada koefisien estimasi variabel independen, karena estimasi ini lebih andal dibandingkan estimasi efek tetap individu, terutama pada data panel dengan N besar dan T kecil. Intersip yang dilaporkan oleh beberapa perangkat lunak hanyalah rata-rata estimasi efek tetap individu dan bukan intersip sebenarnya dari model. Efek tetap atau fixed effect atau perbedaan pertama, phase differencing. Dalam memilih antara efek tetap FE dan selisih pertama FD, untuk menganalisis data panel, pertimbangkan ukuran T atau jumlah periode waktu. Ketika T sama dengan 2, FE dan FD menghasilkan hasil yang identik. Dengan FD lebih mudah diimplementasikan. Namun, ketika T besar dari 3, FE dan FD berbeda. FE lebih efisien jika kesalahan idiosinkrotik tidak berkorelasi serial, sedangkan FD mungkin lebih baik jika kesalahan memiliki korelasi serial positif. Jika T besar dan N kecil, FE rentan terhadap pelanggaran asumsi, sementara FD lebih akurat dan dapat digunakan, bahkan jika T besar dari N. Oleh karena itu, pilihan terbaik seringkali bergantung pada konteks spesifik data dan analisis yang dilakukan, dan seringkali disarankan untuk mencoba kedua metode dan membandingkan hasilnya. Yang ketiga, efek tetap dengan panel tidak seimbang. Data panel tidak seimbang memiliki tahun yang hilang untuk beberapa unit. Analisis efek tetap masih berlaku, hanya menggunakan data yang tersedia. Unit dengan satu periode data tidak berkontribusi. Masalah utama muncul jika hilangnya data berkorelasi dengan faktor yang mempengaruhi variabel terikat, menyebabkan bias. Analisis efek tetap dapat mengatasi bias ini jika hilangnya data hanya berkorelasi dengan efek tetap atau faktor yang tidak teramati. Selanjutnya yaitu modal efek kacak. Persamaannya YIT dikurang theta Y bar I sama dengan beta 0, 1 dikurang beta ditambah beta 1 dalam kurung XIT 1 dikurang theta X bar 1 ditambah titik-titik ditambah beta K XITK kurang theta X bar IK
ditambah VIT dikurang theta V bar I. Modal efek acak adalah pendekatan untuk menganalisis data panel yang mengasumsikan bahwa efek tidak teramati. AI adalah variabel acak yang tidak berkorelasi dengan variabel penjelas. Transformasi efek acak melibatkan pengurangan fraksi dari rata-rata waktu dari setiap variabel. Fraksi ini bergantung pada varians efek tidak teramati. Delta kuadrat A, varians kesalahan delta kuadrat U, dan jumlah periode waktu atau T. Estimator GLS dalam model efek acak hanyalah estimator OLS terpadu dari persamaan yang ditransformasikan. Namun, penting untuk mempertimbangkan asumsi model dan membandingkan estimasi efek acak dengan estimasi OLS terpadu dan efek tetap untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang data. Selanjutnya yaitu efek acak atau random effect atau efek fixed atau efek tetap. Efek tetap atau FE umumnya lebih baik untuk estimasi kausal karena memperbolehkan korelasi antara efek individu yang tidak teramati dan variabel penjelas. Efek acak atau RE digunakan jika variabel kunci konstan dari waktu ke waktu atau ditetapkan secara eksperimental. Uji Hausman tahun 1978 membandingkan FE dan RE. Jika ditolak, FE digunakan. Mempertimbangkan AI sebagai parameter atau variabel acak untuk memilih metode adalah pendekatan yang salah. FE lebih meyakinkan terutama untuk analisis kebijakan menggunakan data agregat. Selanjutnya, pendekatan efek acak berkorelasi. YIT sama dengan alpha ditambah beta XIT ditambah YX bar ditambah delta ZI ditambah RI ditambah UIT. Persamaan menunjukkan bagaimana pendekatan efek acak berkorelasi atau CRA memungkinkan memasukkan variabel penjelas yang konstan dari waktu ke waktu atau ZI ke dalam model. Meskipun model ini diperluas, estimasi RE dari koefisien B atau untuk variabel XIT yang berubah dari waktu ke waktu tetap identik dengan estimasi efek tetap atau FE. Dengan kata lain, setelah menyertakan rata-rata waktu variabel atau XI, variabel konstan dari waktu ke waktu lainnya dapat kita tambahkan tanpa mengubah estimasi FE dari B. Estimasi untuk 6 interpretasinya perlu hati-hati karena tidak selalu mempresentasikan efek kausal EZI terhadap YIT. Strategi ini berlaku untuk model dengan banyak variabel yang berubah dan konstan dari waktu ke waktu. Estimasi RE dari model yang ditambah dengan rata-rata waktu menghasilkan koefisien yang sama dengan estimasi FE untuk variabel yang berubah dari waktu ke waktu. Pada data panel yang seimbang, rata-rata waktu variabel yang berubah dari waktu ke waktu atau seperti dummy periode waktu. Materi selanjutnya yaitu menerapkan metode data panel ke struktur data lainnya. Berbagai metode data panel dapat diterapkan pada struktur data tertentu yang tidak melibatkan waktu. Misalnya dalam demografi, seringkali digunakan saudara kandung atau terkadang kembar untuk memperhitungkan karakteristik keluarga dan latar belakang yang tidak teramati. Biasanya mengizinkan efek keluarga yang tidak teramati, yang sama untuk semua saudara kandung dalam satu keluarga, untuk berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati. Menerapkan efek tetap pada struktur data semacam itu cukup mudah dalam paket regresi yang mendukung estimasi FE. Sebagai contoh, Geronimus dan Korenman pada tahun 1992 menggunakan pasangan saudara perempuan untuk mempelajari efek melahirkan anak pada usia remaja terhadap hasil ekonomi di masa depan. Ketika hasilnya adalah pendapatan relatif terhadap kebutuhan sesuatu yang bergantung pada jumlah anak, maka modelnya adalah log in needs
SVS sama dengan beta 0 ditambah delta 0 sister 2S ditambah beta 1 Tinberg Fs ditambah beta 2 HFS ditambah faktor lain ditambah AF ditambah UFS, di mana F mengindeks keluarga dan X mengindeks saudara perempuan dalam keluarga. Intersep untuk saudara perempuan pertama adalah beta 0 dan intersep untuk saudara perempuan kedua adalah beta 0 ditambah delta 0. Variabel yang menarik adalah Tinberg Fs yang merupakan variabel biner yang sama dengan 1 jika saudara perempuan S dalam keluarga F memiliki anak saat remaja. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi metode data panel. Metode data panel menawarkan pendekatan yang kuat untuk menganalisis data longitudinal dan data dengan struktur klaster, memungkinkan pertimbangan efek individu atau kelompok yang tidak teramati, pilihan antara efek tetap atau FE, efek acak atau RE, dan pendekatan efek acak berkorelasi atau CRE, bergantung pada asumsi tentang korelasi antara efek yang tidak teramati dan variabel penjelas. FE cocok ketika korelasi tersebut ada, sementara RE membutuhkan tidak berkorelasian. CRE menyediakan kerangka kerja yang menyatukan kedua pendekatan tersebut, menawarkan uji untuk memilih antara FE dan RE, serta memungkinkan inklusi variabel yang konstan dari waktu ke waktu. Penggunaan metode yang tepat, termasuk penyesuaian standar error untuk korelasi klaster jika perlu, sangat penting untuk mendapatkan estimasi yang tidak bias dan efisien. Sekian materi metode panel data dari kelompok 9. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.